Saya Roso Daras, wartawan, penulis sekaligus penggemar wayang kulit, termasuk saya kira satu di antara ribuan atau mungkin jutaan penggemar Ki Seno Nugroho yang setiap malam rajin menonton pertunjukan wayang kulit Ki Seno melalui streaming YouTube. Dan tiba-tiba pada hari Selasa malam tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 22.15 saat beliau wafat. Tentu ini menjadi satu berita yang sangat mengejutkan bagi siapapun. Berbagai grup yang ada dalam handphone saya sudah banyak yang memberitakan atau menyebar informasi mengenai wafatnya Ki Seno Nugroho di Rumah Sakit PKU Gamping, Sleman, Jogja. Sebagai wartawan saya tetap harus melakukan cross check, dan salah satu sumber yang menurut saya sangat akurat adalah Mas Gun, admin Ki Seno Nugroho, yang kebetulan saya memiliki nomor teleponnya. Dan kepada beliau saya sampaikan konfirmasi mengenai berita duka tersebut, dan tidak lama kemudian dapat jawaban dari admin Ki Seno Nugroho yang membenarkan bahwa Ki Seno sudah kapundhut sowan ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi husnul khotimah, amin. Cukup lama saya termenung, terpaku, larut dalam kesedihan yang sangat dalam. Walaupun saya bukan, sekali lagi, saya bukan sahabat beliau. Saya tidak pernah berkenalan secara fisik dengan beliau. Tetapi nama Ki Seno Nugroho sudah begitu lekat pada pribadi saya, yang hampir tiap malam sepulang kerja saya pasti menyaksikan tayangan YouTube beliau, baik sebelum era pandemi di mana beliau hampir setiap malam mayang, sampai era pandemi dan memunculkan ide wayang cilimen yang kadang-kadang live, kadang-kadang tapping. Saya merasa tidak cukup kalau hanya sekadar menulis berita yang bersifat straight news tentang kematian Ki Seno Nugroho. Saya memilih membuat tulisan catatan dengan judul Ki Seno Nugroho wafat, seniman besar mangkat. Tulisan ini tanpa sadar saya tulis mengalir sampai 8 halaman ketik atau layar komputer. Dan waktu itu waktu sudah menjelang subuh. Segera saya memposting tulisan itu, dan tidak lupa saya mencuplik kutipan dialog antara Bagong dan Petruk mengenai hakikat kematian, hakikat usia manusia. Tulisan disertai foto dan lampiran tayangan video yang sebelumnya saya unggah dulu di akun YouTube kami, Jayakarta News Channel, sehingga dalam waktu yang relatif singkat yang menyaksikan tayangan itu meningkat dari puluhan, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu pemirsa. Dalam bincang-bincang bersama teman kantor, ada yang mengingatkan, Mas Roso, itu di kolom komen Ki Seno Nugroho tidak hanya berisi ucapan bela sungkawa, tetapi juga terdapat beberapa pertanyaan yang kayaknya personal ditujukan kepada Mas Roso. Alangkah baiknya kalau kemudian Mas Roso juga menjawab.
YouTube juga. Jadi karena itulah saya pada malam ini dalam posisi saya sedang bertugas di Ambon untuk satu misi sosial. Saya sempatkan di kamar hotel ini untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kolom komen tayangan YouTube yang menyertai pemberitaan yang saya tulis. Memang sudah sangat banyak puluhan komen di sini, dan saya lihat umumnya menyampaikan ucapan derek bela sungkawa dari Cak Roto, dari Doko Dekomo, Agus Sugeng, Sobu Banyu, Sahdina, Supardiman, Sayik, Eko Najwa, masih banyak lagi ucapan-ucapan bela sungkawa dan rasa prihatin serta rasa kaget yang tidak bisa disembunyikan atas peristiwa mendadak yang sangat mengagetkan tadi. Sampai satu pertanyaan dari Monce Channel. Saya bacakan pertanyaannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga husnul khotimah, keluarga diberikan ketabahan. Maaf Pak, aku mau tanya terkait artikel Pak Roso yang telah aku baca tentang Ki Seno Nugroho. Begitu lengkap dan mendalam. Apakah Bapak kenal dekat dengan Ki Seno Nugroho? Seberapa dekat? Terima kasih. Dan saya kalau ditanya tulisan begitu lengkap dan mendalam, lantas dikaitkan dengan apakah saya mengenal dekat dengan almarhum. Sekali lagi saya ulangi, saya bukan sahabat dekat beliau. Saya tidak pernah bertemu fisik dengan beliau, walaupun pernah 1-2 kali saya berangan-angan untuk bisa sowan ke kediaman Ki Seno. 2 kali saya difasilitasi oleh teman saya namanya Mas Toto yang kenal dengan almarhum Ki Seno. Tetapi dalam 2 kali upaya saya mencoba bertemu dengan beliau, saya belum bernasib baik sehingga tidak atau belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Ki Seno Nugroho. Terkait kedalaman tulisan, barangkali dari aliran tulisan yang saya rasakan dalam kondisi badan yang tentu saja secara fisik letih karena sepulang kerja hampir tengah malam, tentu sejatinya tubuh butuh istirahat. Dan biasanya saya memanjakan diri sambil mendengarkan Ki Seno melalui YouTube. Tetapi hari itu saya tidak bisa tidur, dan kewajiban moral sebagai wartawan saya harus membuat tulisan. Tetapi sekadar tulisan saya merasa tidak memuaskan perasaan saya dan tidak mewakili apa yang ada dalam perasaan saya, sehingga saya mengubah pola tulisan straight news menjadi sebuah catatan, karena dengan cara itu saya merasa lebih merdeka, lebih leluasa menyampaikan opini atau pendapat pribadi saya tentang almarhum Ki Seno. Sehingga saya memilih dengan cara memperkaya tulisan melalui referensi, pemahaman, kesan, pendapat, dan opini saya pribadi terhadap Ki Seno Nugroho. Itulah yang secara jujur saya coba ungkapkan. Tentu saya pribadi merasa tidak mungkin sempurna. Itu yang bisa saya jawab dari Monce Channel. Berikutnya lagi adalah Ibu Sri Iswati. Saya kira ini Piantun Jowo. Komentarnya adalah, aduh ikut sedih aku, dalang favoritku cepat pergi. Ya, tepat seperti dugaan saya. Beliau ini kaum Hawa yang juga menyukai
wayang kulit. Aku tanya nih Mas Roso nulis almarhum Ki Seno dalang yang lengkap. Apakah artinya Ki Seno tidak ada cacat? Cukup objektif pertanyaannya. Artinya kalau orang mengatakan tulisan itu lengkap, semuanya serba baik, semuanya serba positif, tentu barangkali hati kecil ada yang bertanya, apakah Ki Seno Nugroho selengkap itu? Apakah Ki Seno Nugroho sesempurna itu sebagai dalang? Saya kira itu esensi yang ditanyakan oleh Ibu atau Mbak Sri. Saya jujur harus mengatakan ketika saya menulis tidak ada pretensi apapun, tidak ada niat apapun, kecuali adalah menorehkan catatan kesan pribadi saya terhadap Ki Seno Nugroho. Kemudian Ibu Iswati tidak menemukan cacat Ki Seno Nugroho di mata saya. Harus saya katakan, saya tidak pernah mencari cacat seorang dalang ketika nyanggit. Saya ini penikmat wayang, sehingga saya tidak dalam posisi yang harus menilai dari aspek seni pedalangan. Sehingga kalau toh Anda menanyakan cacat dan saya agree, saya menyetujui bahwa ada cacat, yakinlah itu pun tidak akan pernah berani saya ungkapkan. Kenapa? Sangat subjektif dan sangat sumir, dan sama sekali tidak ada kompetennya saya bicara mengenai faktor yang Anda sebut cacat tadi. Tidak ada kompetensinya. Bahwa di mata saya Ki Seno Nugroho adalah sosok dalang seperti yang saya tulis dalam artikel tersebut, ya memang itu pendapat saya. Jadi bisa saja Anda merasa Ki Seno nggak sebagus itu, atau mungkin bahkan bukan Anda tapi pembaca yang lain yang mungkin mencoba mengcompare dengan dalang yang lain lagi misalnya. Tetapi yakinlah saya tidak akan pernah mau masuk ke ranah itu. Saya menikmati seni pedalangan, saya menikmati sanggitan Ki Mantep Sudarsono. Sebelumnya saya sangat suka dengan Ki Entus Susmono. Bahkan ketika saya masih remaja di Jogja, saya sangat suka dengan almarhum Ki Hadi Sugito dari Toyan, Wates, Kulon Progo. Pernah suatu hari saya tinggal di daerah Suryowijayan, mendengar ada wayang di daerah Plumbon, itu daerah sebelum Sentolo, tidak jauh dari Toyan, kurang lebih 35 km sebelah barat kota Jogja. Saya berdua teman naik motor malam-malam khusus mendatangi tempat pertunjukan Ki Hadi Sugito, dan saya menikmati. Saya tidak pernah terlintas sedikit pun mencari cacat seorang dalang, tidak. Semua dalang punya karakter tersendiri, semua dalang juga punya ciri khas tersendiri, dan sebagai penikmat saya dan penikmat wayang yang lain rasanya juga punya kemerdekaan yang sama untuk menyukai dalang si A, menyukai dalang B, menyukai dalang C, atau menyukai sekian banyak dalang sekaligus, ya, sama kemerdekaannya. Bahwa kemudian akhir-akhir ini dan mungkin berapa tahun terakhir lah, sejak Ki Seno viral di YouTube,
jujur saya menempatkan Ki Seno pada urutan pertama dalang yang saya sukai. Dan sekali lagi itu hak saya sebagai penonton, itu hak saya sebagai penikmat. Tetapi tanpa ada maksud mengkompar dengan dalang lain. Artinya barangkali begini, subjektivitas kita sebagai penonton wayang yang akhirnya menentukan bahwa saya suka dalang ini dan saya akan nonton tayangan ini. Artinya ketika misalnya dalam satu malam ada 2, 3, bahkan 4 live streaming wayang sekaligus pada jam dan malam yang sama, yang saya tonton Ki Seno Nugroho. Nah, ini kan soal pilihan. Apakah Anda kira di channel-channel dalang lain itu tidak ada yang nonton? Ada. Walaupun jumlahnya tidak signifikan. Itu pun buat saya cukup mewakili bahwa taste atau selera atau kesan saya termasuk kesan yang generik sifatnya, umum. Artinya kalau pada malam itu ada 50.000 penonton streaming sekaligus yang terbagi dalam 3 atau 4 tayangan streaming, dan sebagian besar, saya katakan mungkin 90% menyaksikan Ki Seno Nugroho, kan berarti sifatnya generik, umum, selera yang umum. Nah, harus apa saya mengatakan kalau tidak dengan kalimat bahwa Ki Seno adalah dalang paling lengkap. Artinya saya mendapatkan esensi cerita dari lakon yang dibawakan oleh Ki Seno, walaupun beliau juga sering membawakan lakon-lakon carangan yang berulang, tetapi satu lakon dengan lakon lain, walaupun dengan judul yang sama, saya menyaksikan dengan sensasi yang berbeda. Selalu ada kesegaran baru, selalu ada joke-joke baru, dan selalu ada idiom-idiom baru yang disampaikan Ki Seno Nugroho, sehingga apapun lakonnya menjadi gak penting. Yang penting dalangnya Ki Seno Nugroho. Saya kira itu ya.